Baik, langsung saja kita mulai ya. Karena waktu juga udah terus berlalu, lebih baik kita mulai saja. Izinkan saya membuka acara ya. Bapak Ibu guru semua, halo selamat siang Bapak atau Ibu guru semua nih. Terima kasih yang sudah bergabung ke acara FB Talk perdana kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga puasanya juga tetap semangat. Perkenalkan, saya Epin Spini, saya moderator yang akan membawakan acara FB Talk ini sampai akhir. Harapannya semoga Bapak atau Ibu Guru bisa mengikuti acara ini sampai akhir ya, karena kami juga akan memberikan reward untuk Bapak atau Ibu Guru yang aktif menonton FB Talk ini. Adapun sebelumnya Bapak atau Ibu Guru sudah tahu belum apa itu FB Talk? Karena ini acara perdana kami ya, jadi FB Talk ini adalah acara untuk sharing atau berbagi dari pemateri kita dan untuk tema yang akan kita bawakan kali ini yaitu mengenai video editing praktis materi pembelajaran dengan Filmora. Nah, harapannya semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Bapak atau Ibu guru semua. Mengingat dalam metode pembelajaran pastikan Bapak atau Ibu guru ingin membuat pembelajaran itu lebih menarik ya. Nah, salah satunya dengan video. Oke, untuk narasumber kita kali ini yaitu Kak Helmi Denada Arisandi, Sarjana Pendidikan, yang akrab dipanggil Kak atau Pak Helmi. Ya, terserah Bapak atau Ibu guru manggilnya Kak atau Pak Helmi. Beliau ini adalah seorang edukator, editor video Kejar Cita sekaligus relawan Rumah Belajar YBKB. Oke, baik Bapak atau Ibu guru langsung saja kita sambut Kak Helmi ya. Halo Kak Helmi. Halo Kak Helmi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Kak Helmi kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Sehat? baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap semangat ya meskipun puasa juga. Oke, baik Kak Helmi nih sudah siap menyampaikan materi? Kenapa Ya. agak kamu terus sana, Hel? Boleh, siap. Oke. Untuk Bapak Ibu guru sekalian, silakan langsung simak saja ya materi yang dibawakan oleh Kak Helmi. Nanti juga ada sesi pertanyaan. Nah, sesi pertanyaan ini bisa ditaruh di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya dan Kak Helmi akan menjawabnya. Oke? Langsung saja Kak Helmi untuk menyampaikan materinya ya, silakan. Oh iya, Bapak Ibu guru semua jangan lupa ya tetap saksikan video FB Talk ini karena kami akan memberikan hadiah menarik berupa saldo OVO atau GoPay untuk peserta teraktif. Oke, langsung saja. Baik, terima kasih Kak Epin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dan juga Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat saya sekalian, dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Di hari ke-6 puasa ya. Hari ini cukup cerah dan pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama belajar tentang editing video menggunakan Filmora. Nah, kali ini bersama saya Helmi Denada Arisandi, izinkan saya untuk sebagai fasilitator yang akan mempresentasikan bagaimana sih penggunaan editing video menggunakan Filmora. Nah, di sini menarik sekali bahwa pembelajaran hari ini tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya multimedia. Salah satunya multimedia yang penting adalah video. Bagaimana pembelajaran akan lebih mudah ditangkap, terutama untuk anak-anak yang masih usia kelas
dasar, sekolah dasar itu dengan adanya visual, audio lebih membangkitkan memori yang lebih kuat bagi pembelajarannya. Iya, Nah, betul, semoga betul. Bapak Ibu dan juga teman-teman dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini, mari kita mulai belajar bersama tentang editing video menggunakan Filmora. Nah, saya akan coba share screen. Screen pertama. Nice. Ya, halo. Oke. Kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Baik. Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, sahabat sekalian, yang pertama tentang Filmora. Sebenarnya apa sih yang membedakan Filmora dengan software-software editing video lainnya? Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa Filmora ataupun editing video itu memiliki banyak sekali contoh program atau software yang beragam ya. Ada Adobe Premiere, Filmora, KineMaster. Nah, salah satu yang paling mudah, simple, dan ringan untuk diinstal di PC teman-teman sekalian adalah Filmora. Nah, di sini saya berasumsi bahwa teman-teman sudah install Filmora di masing-masing komputer atau laptop teman-teman ya. Nah, pertama, kita akan kenal dulu tentang menu-menu yang ada di Filmora nih. Bapak Ibu boleh sambil buka software Filmoranya. Ini benar kan ya Mbak Epin bahwa sudah install semua ya, Bapak peserta atau Bapak Ibu sudah install ya? Semoga tidak Iya, salah. Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu sudah menginstalnya ya, agar bisa langsung dipraktikkan begitu ya, Kak Helmi. Oke, iya betul. Tapi kalau misalnya belum, nggak apa-apa. Nanti minimal kenal dulu. Istilahnya kan kenalan dulu biar besok biar lebih sayang kan gitu. Oke. Nah, pertama nih menunya adalah tentang di sini di pojok kiri atas ini ada menu file. Ini seperti pada program Microsoft Word ada misalnya bikin new project. Nah, di sini file, ada import media dan sebagainya. Kemudian edit itu sama kayak program-program Windows yang lainnya kayak Windows Microsoft Word, PowerPoint, ada undo, ada cut, copy, delete dan sebagainya. Tools itu mirip juga sama, ada import, ada untuk mengubah view, kemudian ini ada tata letak dari project ini mau seperti apa. Kemudian ini untuk export, yang nanti export ini lebih jelasnya nanti akan kita bahas lagi. Jadi export ini kurang lebih dari hasil video yang sudah kita edit, kemudian kita export jadi sebuah bentuk video matang yang bisa di-upload ke platform yang lain. Oke, kemudian ini selanjutnya ini menu help. Nah, ini basic menunya. Nah, yang bisa ketahui tidak begitu krusial, tapi juga tidak kalah penting bagi yang lain untuk kita ketahui. Baik, kemudian yang kedua, kita akan mengenal secara umum dulu ya, dari yang ada di layar ini. Yang pertama nih, yang gede ini layar monitor untuk preview. Jadi apa yang kita edit nanti akan muncul previewnya di pojok kanan gambar yang kotak ini ya. Kemudian ini untuk media yang bahan-bahannya ibaratnya gitu ya, Bapak Ibu. Bahan-bahan video, kemudian audio, animasi yang akan kita masukkan ke video kita yang akan kita edit. Kemudian ini adalah timeline. Nah, timeline itu bahasa Indonesianya garis waktu. Nah, jadi adalah tempat di mana rentetan peristiwa yang akan dijadikan video ini disatukan. Seperti pita gitu, kalau Bapak Ibu kenal ya, pita foto. Nah, ini generasi yang zaman-zaman agak-agak old, biasanya ngerti itu, ada pita foto, nah di situ ada rentetan gambar-gambar yang nantinya disatukan, kemudian dijadikan, yang akan kita jadikan video. Apakah saya terlalu cepat atau
kalau terlalu cepat, Mbak Epin boleh untuk ngasih saya peringatan supaya saya nggak Oke, oke. terlalu belandang. Iya, iya. Oke, Sip. ya, itu tadi ya tentang layout, monitor review, timeline. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, selanjutnya kita akan coba langsung nih supaya nggak hanya sekedar konsep, langsung kita coba dengan memasukkan video, bikin video sederhana. Nah, ini karena kita hari ini adalah hari pertama FB Talk dari Kejar Cita, maka kita akan belajar basic-basicnya dulu supaya paham gambarannya. Misalnya kita mau mengimport, memasukkan bahan video yang sudah kita ambil gambarnya, sudah kita rekam sebelumnya. Nah, kita tinggal masuk ke sini, klik kanan, kemudian import. Lalu kita cari di mana letak video tersebut berada. Nah, misalnya kita sebagai contoh saja ya, kita ambil video. Nih, kita misalnya akan memilih beberapa video misalnya ya. Kita langsung aja kontrol dan ambil beberapa video. Open, lalu klik open, tunggu sebentar sambil proses input. Nah, pertama kita masukin, misalnya kita masukin satu video ini. Nah, teman-teman sekalian, misalnya videonya panjang dan memerlukan space yang panjang, maka ini di sini ada sebuah tools untuk menarik timeline itu. Kita ulur, misalnya tadi terlalu panjang. Supaya pendek, kita klik di yang ada angkanya ini, seperti penggaris ini, kita drag and drop. Drag, kemudian tarik ke kiri, nah maka akan lebih pendek. Intervalnya akan lebih panjang, 8, 16. Kalau ditarik ini kan intervalnya detik ketiga, detik kelima, 6 per detik. Seperti itu. Nah, sederhananya seperti itu. Kita masukkan tambahan lagi nih, klip yang kedua. Nah, misalnya, nah seperti ini. Nah, misalnya nih ada kejadian seperti ini, videonya kok ada yang nggak layak masuk nih. Jadi gimana nih caranya? Nah, misalnya di sini sudah cukup sampai sini, nah, di sini udah nggak penting nih. Kita klik di sini, kemudian kita cut. Cara cutnya, gimana caranya? Pertama dengan cara klik tanda gunting yang ada di sini, teman-teman. Bisa lihat ya, tanda gunting. Kalau tidak bisa saya magnifier biar. Nah, di sini, kelihatan? Hilang. Nggak ada, udah kelihatan. Udah. Kok ngapet di sini kelihatannya? Enggak, ya ini kan di sini yang di share. Nah, di sini ada cut ini ya. Split atau cut. Nah, baru kita zoom lagi nih. Di sini kita klik. Nah, maka akan terbagi menjadi 2. Nah, videonya akan terbagi menjadi 2. Seperti ini. Yang tadi yang tidak terpakai kita delete saja. Nah, seperti itu. Nah, kan ini kan kalau diputar langsung terputus ya.
Nah, selain dengan split tadi, bisa juga dengan cara video tadi kita tarik. Oh ya, mohon maaf, sepertinya audio dari Mbak Epin masih kedengar, jadi saya dengar ada berisik-berisik itu. Boleh Oh iya, mohon iya, di-mute dulu? maaf, Ya, akan saya mute dulu ya. Ya, oke, oke, terima kasih Kak Helmi. siap. Nah, bisa juga selain di speed, adalah dengan cara ditahan di sini, diklik, kemudian tarik. Nah, ini juga bisa sama-sama intinya memotong. Nah, ini kan transisinya nggak ada nih dari video ini langsung ke situ. Nah, supaya lebih smooth, ada namanya transisi. Dengan cara gimana transisinya? Untuk menambahkan transisi, ada di sini, teman-teman, di transition. Sebelah sini ya, kelihatan ya? Kita klik di sini. Nah, baru kita pilih ini pakai transisi yang mana. Bisa transisi flash, jadi seperti ini, seperti gambar yang sebelah kanan, atau dengan transisi yang lainnya. Misalnya ini. Nah, seperti itu. Kita akan coba yang warp zoom. Jadinya akan seperti ini. Nah, akan seperti itu. Nah, ini akan berguna sekali untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang membuat bisa untuk vlog pembelajaran, vlog dharma wisata misalnya, atau materi pembelajaran untuk materi sekolah, bisa juga dengan menggunakan software ini. Saya Bapak Ibu membuka pelajaran, direkam dulu, kemudian nanti selanjutnya diisi dengan slide. Nah, bisa juga, misalnya kita bikin slide. Karena saya belum bikin slide, saya bikin contoh slide dulu ya. Misalnya nih belajar IPA nih. Kelas 5 misalnya. Nah, dari sini untuk menambahkan, saya masih dengan cara manual, yaitu kita bisa yang pertama bisa kita print screen atau screenshot, kemudian nanti kita simpan gambarnya, atau disimpan menjadi picture juga bisa. Nah, baru kita save gambarnya. Screenshotnya disimpan di mana ya? Hah? Print screen. Ya. Itu udah. Ini udah jadi sini, Pak. Terus Ctrl V di sana. Di sini ya? Ctrl V di situ. Ctrl V. Tadi nggak bisa counter. Taruh di dia aja. Nah, taruh di situ. Nah, misalnya Bapak Ibu akan memasukkan materi berupa slide tadi. Nah, tinggal import, kemudian tadi picture-nya tadi masukkan deh. Nah, misalnya. Nah, di sini sambil menjelaskan suara teman-teman, suara Bapak Ibu, kemudian muncullah slide. Nah, ini tinggal disambung lagi nanti apabila sudah pada slide berikutnya, kemudian tinggal ditarik kembali slide gambar tadi, dimasukkan ke sebelah kanannya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya, gimana kalau kita ingin menambahkan media berupa suara atau audio? Nah, di dalam Filmora ini sudah ada beberapa sampel audio yang kita bisa pakai. Tapi juga Ibu bisa menambahkan dengan file yang Ibu punya sendiri. Kita coba dengan file yang ada di sini.
Sebentar, perlu download dulu. Nah, caranya adalah dengan cara drag and drop. Kita tarik ke bagian sini, bawah, yang ada logo audio ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu gimana caranya jika video yang audio yang ada di videonya tidak ingin kita pakai? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita klik video ini, kemudian kita double klik di sini, di video yang kita pilih, kemudian klik audio, kemudian kita turunkan pitch-nya. Nah, kita turunkan di sebelah sini, volumenya kita turunkan juga, sehingga kalau tadi ada keterangan seperti ini, seperti spektrum audio ini, menandakan bahwa audionya ada, menjadi seperti ini, tidak ada audionya. Nah, coba kita play. Kemudian kita klik OK. Ini kita transisi lagi. Nah, ini untuk transisi out-nya. Kan tadi kan in-nya. In-nya seperti ini. Out-nya adalah barangkali untuk buka awal ini ada seperti ini dulu. Kita buka, boleh ya, kita mulai buka bagi siapa aja yang ingin bertanya. Sampai sejauh ini, barangkali ada yang kurang paham, nah boleh ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Epin. Oke, baik. Terima kasih Kak Helmi. Ya, bagaimana nih Bapak atau Ibu Guru? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh pertanyaannya ditaruh saja di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Kak Helmi. Oh iya, Bapak Ibu Guru, saya sampaikan kembali ya. Jadi kita akan memberikan reward berupa saldo OVO atau GoPay untuk Bapak atau Ibu yang aktif menonton video ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung saja tanya di kolom komentar. Iya. Apakah ada pertanyaannya? Untuk Mbak Gistara Azet, ini Kak Helmi ada yang bertanya, kalau misalkan pakai animasi gimana ya Kak? Apakah bisa atau enggak? Mungkin Kak Helmi boleh dijawab. Nah, animasi yang seperti apa nih yang dimaksud? Apakah kita membuat animasi atau memasukkan animasi ke dalam video? Kira-kira. Mungkin kalau keduanya gitu, kita bisa buat animasi tidak di Filmora itu. Oke, jadi teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa Filmora ini merupakan software editing video yang bisa dibilang basic atau dasar, sehingga untuk pembuatan animasi yang misalnya gambar kartun gerak itu
belum bisa. Nah, belum bisa karena memang untuk membuat animasi seperti itu butuh detail, butuh keterampilan yang lebih, membutuhkan visi yang lebih, spek yang Iya. lebih kuat juga, sehingga belum bisa Bapak Ibu untuk membuat animasi yang kayak kartun bergerak gitu. Hmm. Nah, tapi ada juga software lain yang bisa membuat animasi seperti itu yang sederhana, misalnya seperti Powtoon, web Powtoon itu bisa. Nah, mungkin next time atau kapan-kapan di FB Talk mungkin akan dibahas tentang bagaimana membuat animasi sederhana dengan Powtoon. Seperti itu. Iya. Mungkin kalau dimasukkan gambar animasi gitu biar videonya lebih menarik itu bisa ya, Kak Helmi ya? Ya, bisa misalnya dengan title, misalnya sebelum pembukaan nanti Hmm. ada dikasih title animasi yang gerak, huruf yang datang, yang masuk gerak, itu bisa. Nah, nanti Iya. habis ini kita coba Hmm. setelah beberapa pertanyaan ini. Oke, terima kasih ya Bu Gistara atas pertanyaannya. Nanti kita akan coba. Oke, selanjutnya ada dari Pak Tejo nih. Gimana cara membuat green screen untuk tutorial atau mengajar dengan background yang bisa diganti? Bagaimana caranya Pak Helmi katanya? Apakah bisa juga ini Kak Helmi? Ya, bisa Pak Tejo ya. Sangat bisa dengan Filmora ini dengan cara chroma key. Nanti ada tekniknya sendiri bagaimana chroma key menggunakan Filmora. Nanti insya Allah kita praktekkan ya Bapak. Oke. Bu Gistara juga nih masih bertanya katanya kalau kompilasi YouTube gitu bisa gak Kak Helmi? Kompilasi YouTube. Maksudnya seperti kompilasi YouTube gitu ya? Misalnya dari video YouTube, kemudian Ah. dimasukkan ke timeline video yang akan kita buat. Wah, itu juga bisa, itu sama. Jadi itu kan konsep dengan cara mendownload dulu file dari YouTube itu. Tentu untuk kebutuhan pembelajaran menurut saya mungkin boleh ya, kecuali untuk yang nggak boleh untuk komersial misalnya untuk di-upload Nah, kembali. Nah, itu barangkali yang iya, iya. tidak diperbolehkan secara lisensi. Oke. Baik nih, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya. Bapak Ibu Guru yang masih ingin bertanya masih diperbolehkan. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita coba langsung praktikan yang tadi. Kak Helmi bagaimana? Oh ya, sorry maaf apa? Mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, kita bisa langsung praktikan yang tadi. Yang animasi itu ya. Oke, animasi sederhana, penambahan Oke. title. Baik, kita coba. Oke. Baik, karena kita akan belajar tentang chroma key yang green screen seperti itu untuk kita ganti background-nya begitu ya. Saya mohon waktu sebentar untuk nyari source video yang ada green screen-nya karena kebetulan kemarin sudah pernah dipakai dan sudah dihapus. Sebentar ya, barangkali saya cari lagi. Kayaknya masih ada, semoga belum hilang.
Oke, ada pertanyaan juga nih dari Pak Tejo. Oh iya Kak, satu lagi mau tanya referensi mencari aset grafis seperti icon, teks, dan lainnya dari sumber eksternal apakah ada? Nanti akan kita jawab ya Pak Tejo setelah Kak Helmi mempraktikkan video ini. Terima kasih. Baik, kita mulai dengan animasi sederhana dengan menambahkan title. Nah, di sini ada namanya title ya, Bapak Ibu. Nah, ini jika yang dimaksud animasi adalah animasi sederhana seperti ini. Nah, kita taruh di sini, kita tambahkan. Nah, ini di Filmora ini cukup mudah karena memang ini diperuntukkan bagi kita semua yang masih dalam tahap pemula dalam editing video. Nah, yang pertama kita bisa double klik pada teks yang ada nih. Tadi kan sudah kita tambahkan nah di title, kemudian kita klik title-nya. Misalnya belajar bersama. Nah, oke, kemudian misalnya tadi animasinya terlalu kaku, transisinya. Kita tambahkan deh, kita tarik saja dari sini ke sini. Nah, lebih enak ya. Nah, kemudian untuk menambahkan chroma key dah di sini Bapak Ibu. Chroma key, kebetulan medianya masih ada. Saya akan tambahkan beberapa file tentang video green screen. Yang full yang mana ya? Oke, kita akan menambahkan ini, kita tarik ke media. Jadi cara menambahkan tidak harus melalui import seperti ini ya. Bisa juga Bapak Ibu menambahkan melalui folder explore, file explore. Kita drag and drop, tahan dan tarik seperti tadi. Oke, kita masukkan. Nah, dalam hal ini kan kita bisa melihat bahwa sebelah kanan dan kiri masih ada layar yang tidak hijau. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara melakukan cropping. Klik icon di sini, seperti yang ada di pointer ini. Kita klik, lalu kita crop. Kalau tadi kan 16:9, maka cropnya harus mengikuti nih. Seperti ini agak susah. Untuk supaya lebih enak, bebas melakukan cropnya, klik custom. Kita crop dulu. Kemudian oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah melakukan chroma key. Caranya dengan cara klik kanan atau ALTE, kemudian pada bagian ini pilih video, kemudian pilih chroma key, kita aktifkan dengan melakukan checklist atau centang, kita pilih warnanya adalah hijau. Nah, hijau. Nah, baru, kan ini masih ada nih, nggak 100% bersih.
Gimana dong? Caranya adalah dengan cara menarik nih. Kita sesuaikan aja offsetnya, tolerance-nya. Nah, sampai bersih. Nah, ini untuk edge thickness-nya, ketebalan dari ujung-ujungnya. Nah, Bapak Ibu bisa explore di sini. Lalu klik OK. Misalnya mbaknya kita geser sebelah kanan, atau sebelah kiri sini. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, gimana caranya biar audionya agak kecil, audio backsound-nya nggak terlalu mengganggu ya? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita cut dulu, kemudian kita double klik, kita turunkan audionya di volume, lalu kita kasih transisi. Nah, supaya nggak terlalu ngaget, kita kasih fade in. Nah, ini kita kasih fade out. Supaya nggak apa? Supaya nggak anjlok audionya. Jadinya seperti ini. Pada bagian ini kita hilangkan kalimat action-nya. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam video ini masih agak kasar ya chroma key-nya. Kita bisa sesuaikan lagi dengan cara menggeserkan ini edge thickness-nya. Nah, seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah, seandainya kurang kenceng suaranya bisa kita tambahkan dengan double klik seperti biasa tadi. Bisa double klik, kemudian pilih audio, lalu kita naikkan seperti ini. Atau juga dari sini juga bisa Bapak Ibu. Kita sorot sampai ada muncul icon tangan, kita tarik aja ke atas sampai pentok atas, baru jadinya adalah suaranya menjadi lebih kenceng ya suaranya ya. Seperti ini. Nah, itu untuk chroma key-nya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat materi pembelajaran dengan merekam Bapak Ibu dengan background latar belakang warna hijau dengan kain apapun yang bisa dipakai. Bisa pakai terpal atau kain apa yang bisa Bapak Ibu pakai, pokoknya bebas. Nah, tekan dari awal sampai akhir. Nah, nanti dimasukkan videonya, di crop bagian yang tidak ada background hijaunya, lalu lakukan chroma key. Nah, itu tadi untuk chroma key. Tadi selanjutnya, tadi ada apa lagi Mbak Epin yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya Bapak atau Ibu Guru. Cukup mudah sih sebenarnya ya Kak Helmi ya. Iya, Jika mudah kita sekali sudah tahu Bapak Ibu. caranya. Nanti Iya, tinggal banyak dicoba, praktek, nanti ada kesalahan sedikit nggak apa-apa. Nanti makin bisa, makin bisa. iya benar sekali. Ini tadi juga ada pertanyaan lagi nih dari Pak Tejo. Referensi mencari aset grafis seperti icon, teks, dan lainnya dari sumber eksternal apakah ada atau sudah ada template yang disediakan, Pak? Gitu. Oke, Bagaimana? Hmm. ya, jadi ada Pak Tejo Narendra.
Jadi ada beberapa source yang menyediakan beberapa gambar, kemudian animasi, kemudian icon-icon juga bisa Bapak Ibu coba. Nanti ada beberapa software yang bisa saya rekomendasikan. Di antaranya untuk, sebentar saya buka. Nah, Amin. Oke. Salah satu yang bisa Bapak Ibu coba, yang pertama adalah flaticon.com. Nah, dalam flaticon.com ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan icon-icon yang lucu-lucu, menarik-menarik, dan sesuai dengan pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya nih, kita mau mencari icon tentang, misalnya, kita pilih school. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, ada di sini. Buku, misalnya. Apalagi misalnya, icon science. Yang berkaitan dengan science. Misalnya seperti ini. Cara downloadnya, langsung aja kita ambil baca. Cara downloadnya adalah dengan cara nih, PNG. Kita download. Free download. Nah, biasanya Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan login. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sign up dulu atau mendaftar dengan email seperti biasa. Nah, ini bisa kita, kalau sudah terdownload seperti ini, langsung bisa kita tarik ke Filmora. Sebentar, kita oke dulu ini. Nah, kita taruh di sini misalnya. Nah, untuk membesarkan dan mengecilkan tinggal tarik ini. Nah, salah. Bisa juga diberikan transisi. Oh, maaf, bukan transisi tapi efek ya misalnya. Bukan. Saya undo dulu. Nah, juga Bapak Ibu bisa memberikan efek nih, misalnya chromatic aberration. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, ini efek-efek yang bisa Bapak Ibu coba. Ada frosted, ada light leak, cinematic. Nah, nanti di light juga ada. Misalnya video Bapak Ibu nih mau bikin film. Nah, filmnya bikin cinematic. Kayak filmnya Harry Potter misalnya, kan. Tarik aja di sini. Jadi kayak gloomy atau nuansa-nuansa gelap-gelap mendung ala-ala Harry Potter bisa sekali. Misalnya dengan cara yang lain, misalnya kayak film Star Wars, look dari gambarnya bisa juga. Itu untuk custom effect ya. Kemudian kita kembali lagi tadi tentang referensi yang bisa. Yang pertama adalah flaticon.com. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mencari gambar di freepik.com. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mencari gambar apa nih misalnya?
banyak sekali animasi ya di sini. Kayak misalnya background. Sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya Ramadan. Nah, kita mau bikin ucapan nih, atau background yang agak bernuansa Islami karena Ramadan misalnya. Saya di sini, Bapak Ibu download di sini. Mirip di Flaticon tadi ya. Nah, ini tinggal di-download. Nah, khusus untuk yang di Flickr ini, untuk mengeditnya, ini butuh software lain untuk mengganti teks-teksnya dengan menggunakan misalnya CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Nah, tapi sepertinya belum sampai jauh ke situ ya. Kita belajar tentang source yang bisa kita pakai dulu. Misalnya tadi kan nih. Nah, ini hasil yang kita download. Nah, ini bisa kita edit misalnya Ramadan di SMP mana gitu. Dengan cara mengedit file.ips ini. Baik, kemudian tadi ada Flaticon, FreePic, kemudian ada juga Image Pinterest tuh bisa. Nah, selanjutnya sorry. Oke, nah tadi kan icon. Bapak Ibu juga bisa mendownload gambar free source yang gratis, artinya tidak harus membayar. Itu yang namanya yaitu misalnya yang pertama Pexel. Saya share screen dulu. Nah, ketiknya adalah pexel.com. Ini bisa berguna untuk mencari foto-foto yang dengan resolusi tinggi untuk background dalam video, background pembelajaran, misalnya menuliskan tentang alam. Nah, sebenarnya akan lebih banyak muncul ketika keywordnya adalah pakai bahasa Inggris, misalnya nature. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk background PowerPoint, untuk background video, untuk poster pembelajaran juga bisa. Dan ini tidak harus membayar ya. Sama cara downloadnya, tinggal diklik, kemudian klik free download. Bapak Ibu juga bisa memilih nih, mau resolusi yang gede atau yang biasa. Nah, yang gede nih 3000. Klik aja free download. Langsung deh ke download di sini. Ya kan mudah sekali kan ya. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan ke dalam video Filmora tadi. Nah, kita coba ya. Tarik supaya lebih besar. Supaya nggak resolusinya yang tidak aneh, kliknya tariknya dari sebelah kanan bawah seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kenapa agak pecah ini sebenarnya karena preview ya Bapak Ibu. Jadi kalau setengah ya nanti agak pecah. Tapi kalau diekspor nanti Oke,
Sepertinya Kak Helmi ini ya Bapak Ibu, jaringannya Kak Helmi keluar, mungkin karena jaringan. Tadi sudah dipraktikkan ya oleh Kak Helmi bagaimana caranya kita mencari icon untuk ditampilkan dalam video. Nah, menggunakan icon ini mungkin bisa membuat video pembelajaran ini lebih menarik gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti siswa kan juga bisa langsung melihat gambar pembelajaran dan itu juga bisa bikin para siswa menonton video itu lebih lama gitu ya. Oke, sepertinya Kak Helmi keluar. Apakah kita harus mengundangnya kembali? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Bapak Ibu. Sebentar akan saya undang kembali Kak Helmi. Oke, bagaimana nih Bapak Ibu Guru? Internetnya cepat. Nah, Kak Helmi sudah masuk kembali ya. Iya, iya, iya. Kayaknya Eh, barusan koneksi terputus nih, jadi saya iya, login iya. lagi. Oke, saya share screen lagi. Oke, yang tadi belum selesai ya Kak ya? Tadi sampai mana ya? Tadi sampai, Sampai memasukkan icon gitu ya oh iya, dari Pexel ya. ya betul. Jadi Oke, tadi silakan setelah dilanjutkan Kak Helmi. Iya. icon, tadi pertanyaan dari Ibu tadi, Ibu siapa tadi? Saya lupa tentang bagaimana kalau misalnya menambahkan slide PowerPoint, apakah bisa? Nah, jawabannya adalah bisa, Ibu. Jadi Ibu tinggal menjadikan dari slide PowerPoint itu di print screen atau screenshot, kemudian Ibu save. Nah, untuk mudahnya sebenarnya, misalnya nih saya punya slide nih, biar nggak ribet jadul kali, tinggal klik Windows plus print screen. Nah, dia otomatis tersimpan. Jadi Bapak Ibu paham ya. Jadi klik Windows bersamaan dengan print screen. Nah, dia misalnya nih Windows print screen. Nah, seperti itu, dia akan tersimpan di dokumen screenshot. Kalau nggak picture ya, sebentar. Nah, di picture, library, picture, screenshot. Nah, seperti ini. Dia langsung tersimpan seperti ini. Jadi tidak perlu print screen, kemudian buka Paint, Ctrl V, simpan enggak. Cukup Windows dan print screen, oke? Semoga dapat dimengerti. Nah, dari sini slide-nya, ini karena saya ini ada dua layar, jadi yang terprint screen ada dua. Kalau Ibu hanya satu layar, teman-teman ada satu layar, biasanya nanti akan terprint screen atau terscreenshot satu layar aja. Nah, dari sini langsung tarik aja ke sini, ke Filmora. Media dulu. Nah, kalau sudah, tinggal deh tarik ke bawahnya, yang bagian video ini. Nah, tinggal dibesarkan ukurannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, sangat bisa dan mudah sekali untuk dapat membantu Bapak Ibu menyampaikan materi pembelajaran sehingga nggak mudah bosan untuk adik-adik kita atau siswa-siswi Bapak Ibu. Jadi nggak hanya melihat slide, tapi juga ada muka Ibu dengan cara dengan cara chroma key, dan nanti di belakangnya diberikan slide materi yang Ibu punya. Nah, itu ada lagi Mbak Epin pertanyaan? Oke, terima kasih Kak Helmi. Jadi bisa ya pakai PowerPoint gitu dan mencari icon di gambar lain. Oke. Oh iya Bapak Ibu Guru, nanti juga video ini bisa diulang kembali ya, diputar kembali maksud saya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa menontonnya kapan saja gitu. Mungkin sambil dipraktikkan gitu ya Kak Helmi ya. Iya, betul sekali. Oke. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya Bapak Ibu Guru. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kita masih buka sesi pertanyaan.
Jika tidak ada yang bertanya, atau apakah Kak Helmi ingin ada yang disampaikan gitu? Oke, mungkin saya akan sedikit berbagi saja tentang lebih lanjut mengenai program Filmora ini. Sebentar, mana tadi? Benar. Bentar, nah, lebih lanjut dengan mengetahui dasar-dasar dari editing itu, Bapak Ibu nanti jika apa berminat juga bisa belajar tentang namanya program OBS. Nah, ini agak lebih butuh kecermatan, ketelitian, tapi hasilnya akan lebih bagus karena begini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kerja 2 kali. Jika menggunakan video editing tadi, Ibu harus rekam dulu nih. Rekam, kemudian green screen, habis ngerekam nanti masukin editing, satu-satu baru jadikan video. Dengan menggunakan yang lebih lanjut, ada sebuah program yang lebih lanjut, barangkali next time, barangkali adalah dengan cara ini, Ibu bisa langsung jadi Ibu bisa di depan kamera atau webcam, menjelaskan sambil membuka slide dan langsung direkam. Jadi begitu Ibu selesai berbicara menjelaskan, rekamannya di stop recording, jadilah file itu. Jadi seperti live Zoom, tapi direkam langsung dan video itu langsung bisa dibagikan dan bahkan bisa langsung live YouTube juga bisa. Nah, ini barangkali untuk kapan-kapan di kesempatan lain Ibu bisa belajar itu sendiri maupun sama orang lain. Oke. Barangkali itu tambahan sedikit tentang editing untuk pembelajaran. Mudah-mudahan Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat insight yang lebih dari editing ini, dari forum ini, dan bisa langsung praktek. Jadi ilmu itu kalau tidak dipraktekkan pasti akan mudah sekali hilang. Orang yang dipraktekkan saja seringkali juga hilang. iya. Maka mohon nanti Bapak Ibu bisa Hmm, mempraktekkan di rumah benar-benar, benar Kak masing-masing. Helmi. Nah, ini jadi saya Iya. langsung closing saja, begitu. Tunggu sebentar Kak Helmi ya. Oke, Saya siap. juga ingin menyampaikan nih ingin menyampaikan kepada Bapak atau Ibu guru, silakan mengisi presensi form yang telah dibagikan dari referensi Kejar Cita ya, bisa langsung diklik saja linknya di komentar. Dan kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan oleh referensi Kejar Cita. Silakan. Halo, senang sekali pagi hari ini bisa menyimak FB Live dengan Bapak Ibu Guru dan materinya bermanfaat sekali dari Kak Helmi. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Bu, bisa. Bisa. Oke, saya perkenalkan dulu. Saya adalah dari Kejar Cita, nama saya Ima. Saya akan mengenalkan sedikit tentang Kejar Cita. Apa sih Kejar Cita itu? Kejar Cita adalah sebuah platform bank soal. Nah, bank soal ini pasti dicari ya sama Bapak Ibu guru semua. Di bank soal ini, Bapak Ibu bisa mencari tentang ribuan soal, baik itu yang HOTS, LOTS, ataupun jika nanti kita akan punya soal AKM. Dari situ kita juga ada materi dan rangkuman yang bisa dipakai untuk digunakan sebagai materi ajar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal datang atau kunjungi di website kejarcita.id. Di situ pendaftarannya gratis. Bisa mungkin ditambahkan di komentar Kak Pin alamat website Kejar Cita kita. Kejarcita.id. Bisa mungkin di situ. Oke. Nah, Iya, baik. sebentar. Nah,
Untuk di sini, di Kejar Cita ini, selain bank soal, juga ada membuat kuis. Jadi Bapak Ibu bisa membuat latihan soal dan juga kuis untuk siswa-siswa. Nah, bisa juga nanti dimodifikasi dengan Filmoranya. Jadi di situ ada video juga. Video dari Kejar Cita banyak banget. Ada juga di YouTube channel Kejar Cita. Namanya Kejar Cita channelnya. Di situ banyak sekali YouTube materi ajar yang bisa diberi atau dimodifikasi dengan Filmora tadi. Jadi ada Bapak Ibu guru yang stand up di sana, bisa di komen, lagi diketik lagi untuk channelnya, namanya Kejar Cita. Oke, Atau kalau baik. di sosmednya itu lengkap sekali. Sebentar ya, coba saya screen untuk masuk ke website Kejar Cita. Ada juga membuat ulangan, membuat kuis yang bisa dibagikan kepada siswa. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu repot-repot untuk membuat soal. Banyak banget, 40 lebih yang bisa Bapak Ibu pilih untuk latihan soal dan juga materi ajar. Nah, gimana kalau tatap muka? Kan sekarang bisa juga dicetak. Jadi semua fiturnya bisa untuk daring dan juga bisa untuk tatap muka. Kalau daring tinggal share aja semua bank soal itu sudah Bapak Ibu pilih, kemudian di-share ke Google Classroom atau juga di WhatsApp siswa. Atau kalau memang tatap muka, semua semua soal-soal yang digunakan atau sudah dipilih bisa dicetak menggunakan fitur cetak. Jadi bisa dua-duanya, mudah sekali. Tinggal kunjungi kejarcita.id. Dan juga ada fitur duplikat data. Jadi bisa dan juga sesuai kebutuhan Bapak Ibu guru. Misalnya nih, mau diganti angkanya kalau untuk matematika, atau mau diganti nama tokohnya kalau itu tentang cerita. Jadi bisa dimodif sesuai keinginan Bapak Ibu guru. Semuanya ada lengkap di kejarcita.id. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi aja juga ya. Gimana? Oke, terima kasih ya Bu. Jadi Kejar Cita ini suatu platform ya yang memudahkan guru gitu ya, Kak. Betul, iya. betul sekali. Dan kita juga sangat lengkap ya. Banyak sekali yang bisa diambil. Ada blog, ada YouTube. Iya, betul. Ya, silakan di-share. Betul, oke. Blognya juga ada. Semuanya lengkap ada di sini dan jangan lupa grup ini ya, karena di grup ini pasti banyak sekali informasi-informasi dari kejarcita.id. Jadi stay tune terus. Dan dengar-dengar ada door prize nih Kak Evi. Iya, benar. Kita ada door prize untuk peserta yang aktif dan memang sebenarnya saya juga udah melihat nih banyak juga ya, cukup banyak peserta yang aktif dan kita akan memilih 3 orang gitu, Bu Ima. Oke. Untuk Bapak atau Ibu guru silakan mengisi link absensinya dulu ya. Apakah ini bisa diklik atau tidak ya? Bu Ayu sepertinya tidak bisa diklik. Oke. Oke, baik. Sepertinya untuk FB Talk ini sudah cukup ya. Saya mau izin kita masuk ke sesi penutupan sepertinya. Saya mau menyampaikan beberapa hal dulu nih. Bagaimana jika kita memberitahu siapa peserta teraktifnya, bagaimana Bu Ima menurut Ibu? Atau Kak Helmi? Boleh kita langsung kasih tahu saja ya? Atau Kak Helmi mau kasih pertanyaan untuk Bapak Ibu guru? Atau langsung dipilih yang teraktif? Kak Helmi terserah sih. Oke, langsung saja mungkin ya. Semoga oke, baik. Pegang mic di aja. Pakai headset. Oke, ada berapa Kak yang akan dipilih sebagai apa? Yang akan mendapatkan door prize, ada berapa orang? Kita memilih 3 orang ya. 3 orang Oke. mendapatkan.
Mm-mm. Saya satu ya, saya tadi melihat ada satu Bapak, sepertinya saya pilih satu adalah yang akan mendapatkan door prize, yaitu Bapak Tejo Narendra. Oke, selamat Bapak Tejo ya. Ya, Karena Pak satu Tejo saja. juga tadi bertanya terus ya Kak ya. Ya, banyak Sepertinya sekali sangat pertanyaan. aktif Pak Tejo ini. Oke, saya juga mau milih satu orang nih. Saya mau milih Bu Ayu. Selamat ya Bu Ayu, karena Bu Ayu ini saya lihat beliau sangat aktif dan bersemangat nih, udah ikut bergabung dari awal dan sampai akhir ini juga masih ikut. Selamat ya Bu Ayu, dan silakan Bu Ima memilih satu orang. Kira-kira siapa Yang akan dipilih? Sepertinya saya memilih Bu. Siapa tadi yang namanya yang tanya PowerPoint tadi siapa ya? Bu Ayu Isnawati kalau nggak salah. Ani. Oh, Bu Ayu Ani ya. Isnawati. Bu Ani. Ya. Oke. Soalnya Oke, pertanyaan itu jadi selamat. kita main Oke. Baik, jadi selamat ya kepada Bu Ani, Bu Ayu, dan Pak Tejo telah mendapatkan hadiah kecil-kecilan dari Kejar Cita. Silakan diisi ya link absensinya dan isi nomor WA-nya untuk pengiriman saldo OVO atau GoPay. Baik, sepertinya kita harus ini ya masuk ke sesi penutupan gitu ya, karena juga telah selesai penyampaian materinya dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Helmi nih telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan semoga bermanfaat juga ya buat kita. Terima kasih Kak Helmi. Iya. Siap. Sama-sama Mbak Epin, teman-teman Kejar Cita, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga kepada Bapak atau Ibu guru sekalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga FB Talk ini memberikan manfaat kepada Bapak atau Ibu guru semua. Dan kami juga mau minta maaf ya, mohon maaf jika ada banyak sekali kendala ya, karena ini juga acara pertama kami dan kami juga akan mengevaluasi agar acara selanjutnya bisa berjalan lebih baik dan lebih lancar. Jadi untuk Bapak atau Ibu guru sekalian, jangan lupa tunggu FB Talk selanjutnya dengan tema yang menarik pastinya. Oke. Baik, mungkin sekian ya dari kami semua. Terima kasih dan saya akan menutup live-nya ini. Terima kasih banyak Kak Helmi dan Bapak atau Ibu guru semua. Terima kasih. Semuanya. Iya. Oke.